Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Duyani Selita Ering dengan NIM 6820222063. Nama saya Dia Aikusma Dewi dengan NIM 6820222059. Di sini kami akan membahas materi teknologi masa depan, apakah berkat atau kutuk, dan kami mengangkat sebuah permasalahan yaitu ketergantungan kepada teknologi. Ketergantungan teknologi adalah fenomena di mana individu, masyarakat, dan organisasi bergantung pada teknologi untuk keperluan mereka pada kehidupan sehari-hari. Ketergantungan teknologi mencakup pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi manusia secara umum dan memberikan dampak pada bidang sosial, budaya, ekonomi, dan juga lingkungan. Jenis-jenis teknologi yang menjadi fokus dalam ketergantungan teknologi ini adalah internet, PC atau komputer, smartphone atau telepon genggam, dan lain-lainnya. Bukti ketergantungan teknologi pada manusia saat ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti yang pertama dapat kita lihat dari penggunaan gadget dan alat elektronik. Pada saat ini banyak manusia atau masyarakat yang susah atau tidak bisa dipisahkan dari perangkat seperti smartphone, tablet, ataupun laptop. Alat-alat tersebut tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, tetapi juga untuk berbelanja online, mengakses informasi, bekerja, mengatur jadwal dan hiburan, dan lain-lainnya. Lalu bukti yang kedua mengenai ketergantungan teknologi adalah internet. Internet telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Ketergantungan pada internet tercermin dalam penggunaan email, sosial media, web penelusuran, web streaming video, dan aktivitas online lainnya yang dilakukan setiap hari. Dalam hal transaksi keuangan pun saat ini telah mengalami ketergantungan teknologi. Pada saat ini banyak masyarakat yang beralih dari pembayaran tunai menjadi pembayaran digital seperti menggunakan kartu kredit, dompet digital, ataupun aplikasi perbankan online. Dalam hal ini, kita dapat membuktikan bahwa dalam transaksi keuangan pun bisa mengalami ketergantungan pada teknologi. Lalu, bukti yang selanjutnya dapat kita lihat melalui pendidikan dan pembelajaran online. Pertumbuhan pembelajaran online dan sumber daya pendidikan digital menunjukkan bagaimana teknologi telah menjadi bagian penting dalam pendidikan modern. Banyak orang yang mengandalkan platform online untuk belajar, baik dalam bentuk kursus daring, video pembelajaran, ataupun aplikasi pendidikan. Lalu bukti yang selanjutnya adalah ketergantungan pada sistem otomatis. Otomatisasi semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, yang dimulai dari pekerjaan bahkan hingga rumah tangga. Masyarakat semakin mengandalkan sistem otomatis untuk mengatur jadwal, mengendalikan perangkat rumah pintar, atau bahkan melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci pakaian atau membersihkan rumah. Bukti yang selanjutnya dapat kita lihat pada transportasi dan navigasi digital. Aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze telah menjadi bagian penting dari mobilitas modern. Banyak orang bergantung pada teknologi ini untuk menemukan rute terbaik, menghindari kemacetan, bahkan hingga menavigasi kota yang tidak dikenal. Lalu bukti yang selanjutnya adalah ketergantungan pada hiburan digital seperti streaming musik, streaming film atau video, dan acara TV secara online yang telah mengubah cara kita mengakses hiburan. Pada saat ini, masyarakat sering menggunakan platform streaming untuk mengisi waktu luang dan bersantai. Semua bukti ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang, menciptakan ketergantungan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Saat ini saya akan menjelaskan dampak dari ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Nah, dampak yang pertama yaitu ada dampak sosial. Nah, dalam dampak sosial ini membahas bagaimana ketergantungan teknologi tersebut akan mempengaruhi interaksi sosial dan pola komunikasi terhadap satu sama lain antar manusia. Nah, hal ini juga dapat melibatkan diskusi tentang isolasi sosial, kecanduan menggunakan internet, dan perubahan dalam cara orang berinteraksi. Dampak yang kedua yaitu dampak ekonomi, di mana seperti yang kita ketahui, teknologi telah mengubah cara bisnis dilakukan, menciptakan peluang baru, dan mengubah landscape pekerjaan. Nah, diskusi ini juga bisa mencakup konsep seperti globalisasi ekonomi, outsourcing, dan dampaknya terhadap lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu dampak budaya, di mana
Teknologi telah membentuk budaya modern, termasuk perubahan dalam hiburan, seni, dan nilai-nilai budaya. Ini juga dapat termasuk topik seperti media sosial, pengaruh konten digital, dan juga konvergensi media. Kemudian dampak yang keempat yaitu keamanan dan privasi. Nah, dalam dampak ini menjelaskan bahwa tantangan keamanan informasi dan privasi yang muncul seiring dengan ketergantungan pada teknologi. Hal ini meliputi topik seperti pencurian identitas, peretasan data, serta pengawasan elektronik. Kemudian yang kelima ada dampak lingkungan. Nah, dalam dampak lingkungan ini membahas dampak ekologis dari penggunaan teknologi, termasuk polusi dari penggunaan elektronik, peningkatan konsumsi energi, dan juga dampak terhadap limbah elektronik tersebut. Dengan adanya ketergantungan terhadap teknologi tersebut, di sini kami memiliki beberapa solusi, yaitu yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Nah, meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif ketergantungan teknologi, serta memberikan pendidikan tentang penggunaan teknologi yang sehat dan seimbang. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal maupun informal di sekolah, tempat kerja, dan juga masyarakat. Solusi yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan alternatif dengan cara mendorong pengembangan keterampilan alternatif di luar penggunaan teknologi seperti keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, olahraga maupun hobi yang lainnya. Nah, hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada teknologi dengan memberikan alternatif yang bermanfaat serta memuaskan. Solusi yang ketiga yaitu mengatur penggunaan dengan cara menetapkan batasan dan mengatur waktu yang dihabiskan untuk menggunakan teknologi, baik itu media sosial, perangkat elektronik, ataupun aplikasi tertentu. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan membuat jadwal ataupun aturan yang mengatur waktu layar dan waktu offline untuk kegiatan lainnya. Solusi yang keempat yaitu promosi gaya hidup sehat. Nah, mendorong gaya hidup sehat yang melibatkan aktivitas fisik, interaksi sosial langsung, serta waktu di alam bebas dari gangguan teknologi. Nah, hal ini bisa termasuk mengatur waktu untuk berolahraga, berkumpul dengan keluarga atau teman-teman dan orang terdekat lainnya, serta menikmati alam. Solusi yang kelima yaitu menyediakan alternatif offline. Nah, kita bisa mengatasi ketergantungan terhadap teknologi dengan cara menyediakan alternatif hiburan dan kegiatan yang tidak melibatkan teknologi seperti perpustakaan, pusat seni, klub olahraga, ataupun kegiatan komunitas lainnya yang lebih bermanfaat. Nah, ini memberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang membangun hubungan interpersonal dan memperluas minat dan keterampilan. Solusi yang keenam yaitu praktik kesadaran diri, di mana hal ini akan membantu individu menyadari pola penggunaan teknologi mereka dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Nah, hal ini dapat meliputi meditasi, yoga, maupun jurnal reflektif untuk membantu mengembangkan koneksi diri dan mengatur emosi. Dapat kita simpulkan bahwa ketergantungan teknologi bisa menjadi berkat jika digunakan secara bijak karena dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat yang sangat banyak. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi kutuk jika kita menggunakan teknologi tersebut dengan tidak bijaksana dan berlebihan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.